Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur malam hari ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya beroleh anugerah Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus baik? Karena hari Kamis kemarin, saya setelah ibadah kenaikan, saya sakit Bapak Ibu. Sakit, saya ke belakang, tumpah, atas bawah pokoknya, ya atas bawah. Kemudian saya katakan kepada istri saya, bagaimana ini? Tapi saya punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Saya punya Tuhan yang ajaib, yang saudara punya Tuhan yang ajaib. Amin. Sehingga saya hari ini kalau ada di depan Bapak Ibu semua karena anugerah Tuhan. Boleh katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Wajah saya kelihatan ya, jelas ya. Nggak silau Bapak Ibu. Nggak silau ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya seringkali ditelepon oleh teman saya satu angkatan. Brother, 10 tahun kita nggak ketemu. Tapi rupa-rupanya ada banyak yang berubah dalam diri brother. Saya katakan apa yang berubah? Yang di atas itu sudah berubah jelas. Brother pasti nggak digendong Tuhan. Loh, kenapa? Kan firman Tuhan berkata sampai masa putih rambut Tuhan gendong. Betul begitu ya? Amin. Ya. Nggak ada rambut botak digendong Tuhan. Jangan salah saya ngomong. Ya. Rambut putih digendong Tuhan, tapi rambut habis dibela Tuhan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ingat waktu Elia naik ke Yeriko, anak-anak mencemoohkan dia. Naiklah botak. Apa yang terjadi? Keluar binatang buas merekam anak-anak. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba. Ya. Tuhan bela, haleluya. Tuhan bela, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nama saya Pendeta Jem Limanopo. Bapak Ibu sudah perhatikan di depan. Kami melayani di GPDI Tambak dan Sumbio. Beberapa waktu yang lalu, Om Hermawan WA saya dan siap melayani. Saya katakan siap. Kami yang hamba Tuhan diajarkan untuk selalu berkata siap. Melayani siap. Tidak melayani siap. Haleluya. Dikasih siap, nggak dikasih siap. Haleluya, puji Tuhan. Itu hamba Tuhan namanya. Nah, Bapak Ibu, saya bersama dengan istri, saya bawa istri saya supaya Bapak Ibu tahu saya nggak sendiri. Saya sudah menikah dan kami dikaruniai 2 orang anak, semuanya cewek. Dan saya memang belajar membawa istri saya kemanapun saya pergi, kecuali kalau dia sekolah, dia ngajar, nah saya nggak bawa. Karena memang ada salah satu survei, orang yang suka membawa istrinya kemana-mana, umurnya lebih panjang dan jantungnya lebih sehat daripada orang yang membawa istrinya orang, maksudnya. Haleluya. Yang pasti jantung kita sehat. Haleluya. Kalau kita bawa istri kita, bayangkan kalau kita bawa istri orang, setiap langkah jantung itu berdetak terus. Bok ditabok suaminya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya diberkati sekali dengan ada satu frasa atau ada satu kalimat yang mewabah di praktek komunikasi kita hari-hari ini. Kata itu adalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan. Sedang tidak baik-baik saja. Kata ini merespon berbagai situasi yang terjadi. Misalnya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, yang tidak sesuai dengan keinginan, atau jauh dari nilai-nilai ideal, orang akan berkata begini, ini sedang tidak baik-baik saja. Apakah itu dalam hal ekonomi misalnya yang terjadi di sekitar kita, gas misalnya langka,
orang dengan mudah berkata begini, wah ini sedang tidak baik-baik saja. Apalagi situasi politik. Kalau Bapak Ibu baca atau sering bermedia sosial, orang sering gampang berkomentar dengan kalimat ini, sedang tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana dengan kita malam hari ini? Saya percaya kita sedang baik-baik saja, amin. Orang yang sedang baik-baik saja itu sangat kelihatan dari ekspresi wajah. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan. Kelihatan. Kalau dia gak senyum, jangan-jangan dia sedang tidak baik-baik saja. Itu kan senyum. Kalau dia senyumnya terpaksa, jangan-jangan dia sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu mungkin pernah menjumpai seseorang lama gak telepon, tiba-tiba telepon, Pak apa kabar? Oh baik. Bapak Ibu harus curiga, harus waspada. Ini minjem duit ini. Nah, seringkali ini terpancar dari wajah kita. Ekspresi seseorang yang penuh dengan senyuman, saya percaya dia sedang baik-baik saja. Seseorang yang biasanya ke gereja, seseorang biasanya ikut doa, tapi kemudian menghilang dan tidak ikut doa lagi, kita bisa pastikan seseorang itu sedang tidak baik-baik saja. Seseorang yang senang datang persekutuan Happy Panemeli dan sekarang tidak datang lagi, jangan-jangan dia sedang tidak baik-baik saja. Tapi hari ini semua kita pasti baik-baik saja, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa kita lihat dalam setiap orang. Bahwa orang itu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja bisa kelihatan dari kehidupannya setiap hari. Bisa kelihatan dari sikapnya setiap hari. Nah, tetapi yang saya rindu mau bagikan pada kita malam hari ini, kita sama-sama akan membaca dalam Alkitab. Bisa next. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 12. Tapi saya akan membaca ayat 1 dan ayat 2 berkata begini. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja. Katakan amin. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Katakan amin. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tapi saya tertarik dengan bahasa atau versi Alkitab yang lain. Boleh di next. Pointer saya tidak berfungsi. Dalam versi Alkitab mudah dibaca dikatakan begini. Saudara yang terkasih, aku berdoa supaya engkau berhasil dalam segala hal. Aku berdoa semoga engkau sehat secara jasmani. Perhatikan kata yang saya berikan warna merah. Sama seperti hidup rohanimu juga sehat. Sama seperti hidup rohanimu sehat. Bapak Ibu, Bapa di surga, Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara, selain tubuh kita sehat, selain tubuh kita kuat, tetapi ada hal yang jauh lebih penting, adalah rohani kita sehat. Katakan amin. Tetapi yang menjadi masalah begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari-hari ini kelihatannya merasa rohaninya itu baik-baik saja, padahal sebetulnya dia sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi, banyak orang hari-hari ini merasa, saya garis bawahi kata merasa. Banyak orang merasa bahwa hidup rohaninya itu baik-baik saja, tapi sebetulnya dia tidak sedang baik-baik saja. Ke gereja tidak ukuran seseorang itu baik-baik saja Bapak Ibu. Seseorang yang bisa memimpin pujian di depan atau bisa melayani Tuhan di depan belum tentu juga
dia sedang baik-baik saja. Kepada orang dan bisa membangun orang lain, bukan untuk mencelakakan orang lain. Karena seringkali yang terjadi adalah tangan yang sama yang kita angkat kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, tangan yang sama itu pun mendarat di pipi istri. Makanya ada satu lagu yang berkata begini, lihatlah tanda merah di pipi, bekas tanda. Saya percaya yang tua-tua tahu lagi ini. Lihatlah tanda merah di bekas tanda. Jangan-jangan yang kasih tanda itu pelayan. Jangan-jangan yang kasih tanda itu hamba Tuhan. Dia sedang tidak baik-baik saja. Bisa saja seseorang melayani Tuhan dengan hebatnya, dengan talenta dan karunia yang luar biasa, tetapi sebetulnya dia sedang tidak baik-baik saja. Kelihatan Bapak Ibu. Pokoknya lihat kalau di rumah istri nyanyinya begini, ada sukacita dalam melayani Tuhan, itu pasti baik-baik saja. Walaupun nyanyiannya agak sedikit berat, aku berserah. Bahkan lebih berat lagi begini, ku telah mati. Tetapi saya pastikan dia pasti baik-baik saja. Jika dibandingkan dengan istri atau suami yang lagi nyanyi yang begini, malah saya lupa lagunya. Jadi berat gitu maksudnya, ya. Saya juga lupa gara-gara. Haleluya. Pak Amos tahu lagu ini. Pak Amos tahu lagu ini. Saya sudah pikir masuk sana, saya sudah hafal lagu ini. Tapi kok bisa hilang ini gara-gara Pak Yusak Sipri ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih kelihatan. Ibu-ibu, kalau suami, istri saya sangat hafal. Pulang dari sekolah karena dia ngajar. Kalau dia diam, ini tidak baik-baik saja. Dia sedang tidak baik-baik saja. Karena istri saya itu tidak seperti itu. Dan kebanyakan perempuan tidak seperti itu. Wanita kalau diam, dia sedang tidak baik-baik saja. Betul Bapak-bapak? Loh. Betul Ibu-ibu? Karena memang ciri khasnya ibu-ibu yang ngomong. Istri saya di rumah dari sudut sana sampai sudut situ, sudut sana, itu dia ngomong sendiri. Kalau dia diam, dia sedang tidak baik-baik saja. Nah bapak-bapak, kalau dia cerewet, dia sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang kebanyakan minum. Haleluya. Nah, dalam Alkitab saya temukan ada orang yang luar biasa, ada orang yang dipakai hebat oleh Tuhan, tetapi mereka merasa baik-baik saja. Coba ayat berikutnya, Bapak Ibu perhatikan. Orang Farisi, kita bisa jumpai dalam Lukas 18 ayat 9 berkata begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saya cerita begini. Jadi Yesus mengumpamakan ada orang Farisi dan pemungut cukai. Sama-sama mereka datang ke rumah Tuhan. Sama-sama mereka berdoa. Coba Bapak perhatikan doa dari orang Farisi. Coba next. Perhatikan doanya. Bapa, aku bersyukur kepadamu, ya Allah, karena aku tidak seperti orang lain. Dia tidak merasa bahwa dia itu sedang tidak baik-baik saja. Dia merasa bahwa dirinya ini lebih dari apa yang dia harapkan. Karena aku tidak seperti orang lain, tamak. Dia sedang menunjuk si pemungut cukai ini yang suka nipu, zina,
Dia bersyukur karena ternyata orang Farisi ini berpuasa 2 kali seminggu. Ada yang berdoa puasa di sini 2 kali seminggu? Ini luar biasa. Dia kasih persembahan. Saya nggak tahu setiap kali persembahan berapa jumlah persembahan yang dia berikan. Bukan hanya sampai memberi persembahan, dia memberikan 1/10 kata Alkitab. Bahkan dia memberi dari apa yang dia dapatkan. Tapi dia berkata, aku tidak seperti si pemungut cukai ini. Ayat-ayat selanjutnya firman Tuhan berkata begini, yang dibenarkan di antara mereka berdua adalah si pemungut cukai. Betul? Amin. Dia merasa baik-baik saja. Dia merasa bahwa dia tidak seperti si penipu ini. Ada banyak orang hari-hari ini merasa seperti itu. Merasa dia paling superior. Dia merasa paling rohani. Dia merasa paling banyak doa. Dia merasa paling banyak puasa. Dia merasa paling banyak memberi persembahan di gereja. Dia merasa hidupnya baik-baik saja. Padahal yang baik-baik saja itu begini. Seperti apapun ini luar biasa kalau kita melakukan ini. Tetapi kita mau tetap berkata begini, Tuhan, aku orang berdosa. Haleluya. Seperti apapun yang karunia, seperti apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ingat baik-baik bahwa saya dan saudara hanyalah karena kemurahan Tuhan. Kita hanyalah karena anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Saya memberikan contoh lagi. Bapak Ibu perhatikan ini. Next. Bapak Ibu kenal Daud? Semua kenal. Ketika Nathan datang menegur dia. Ini peristiwa ketika dia melihat Batsheba awalnya. Dia jalan di atas soto, dia lihat Batsheba mandi, dia suruh ambil Batsheba, dan cerita selanjutnya Bapak Ibu bisa baca dalam Alkitab. Tetapi kemudian Bapak Ibu, Nathan datang dan memperingati Daud. Nathan ngomong begini sama Daud, si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, lembu, sapi, tapi si miskin tidak punya apa-apa. Tapi pada satu kali si kaya ini ada tamu, tetapi domba si miskin malah yang diambil untuk menjamu si tamu ini. Bapak Ibu, ketika Nathan berkata begini kepada Daud, orang itu mau diapakan? Daud ngomong begini, demi Tuhan yang hidup, orang itu harus mati. Saya mau tanya, Daud sadar enggak kalau dia itu? Daud sadar enggak kalau sebetulnya yang Nathan datang peringatkan dia? Sebetulnya kalau dia sadar, dia ngomong begini sama Nathan, aduh, kesalahan dia. Tapi enggak, dia ngomong orang itu. Betul? Sama seperti Farisi tadi, dia tunjuk orang lain. Dia tidak merasa dirinya bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Sama seperti Daud, dia tunjuk orang itu pasti mati. Nathan ngomong begini, baginda lah itu. Kurang apa? Tuhan ngomong, kalau kurang ku tambah. Tapi bukan dengan cara demikian. Daud, dia punya label sorga yang luar biasa. Dia disebut Tuhan berkenan. Tetapi cara ini bukan cara orang berkenan. Dia ngambil istri Uriah. Dia tempatkan Uriah di paling depan. Dan semua pasukan mundur, sehingga Uriah itu mati konyol di depan. Ya, hati-hati Bapak Ibu kalau lihat istri orang. Haleluya. Apalagi ambil istri orang. Oh, haleluya. Masalah besar. Amin. Amin. Makanya saya suka bawa istri saya. Karena selain panjang umur, jantungnya sehat. Haleluya. Bapak Ibu melihat contoh yang lain, yang orang merasa dirinya baik-baik saja. Berbeda dengan ayat pokok yang kita baca tadi. Next. Yunus.
Nggak usah banyak cerita soal Yunus, tetapi Bapak Ibu tahu bahwa Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe, beritakan Injil di sana. Tetapi ayat mencatat begini, Yunus tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya coba cari kota Tarsis ini kota apa sih? Ternyata kota Tarsis di zaman itu adalah kota yang sangat populer, kota yang kaya. Di sana ada para wisata, di sana kota yang luar biasa ekonominya. Nah, yang luar biasa ya, ketika dia lari, dia naik kapal, Alkitab mencatat bahwa datanglah angin besar, ya, datanglah angin besar, badai menerpa kapal itu. Mereka berteriak, kata firman Allah. Kemudian mereka mulai membuang muatan-muatan kapal. Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Dia berbaring di situ. Bapak Ibu perhatikan katanya. Lalu tertidur dengan Yunus tidur dengan. Saya mau tanya, dia rasa enggak kalau sebetulnya dia adalah merupakan orang yang mengakibatkan gelombang laut itu bergelora? Dia enggak sadar, dia enggak merasa. Dia merasa bahwa enggak sadar apa-apa. Oh, ini kok sering dilakukan orang. Ini mungkin banyak orang melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, dia tidur nyenyak. Dia merasa bahwa dia baik-baik saja. Untung Bapak Ibu, ya, dia ditelan ikan. Kan Alkitab katakan demikian, dia ditelan ikan. Coba dikunyah. Ini untung ditelan. Kalau dikunyah, habis. Makanya Bapak Ibu, ayo taat Tuhan. Haleluya. Kalau kita taat Tuhan, kalau Yunus tidak taat, dia dimakan ikan. Kita taat, kita makan ikan. Haleluya. Bapak Ibu mau makan ikan apa? Kita bisa makan ikan. Saya punya contoh lagi sebelum kita masuk di ayat sebentar. Next. Bapak Ibu perhati. Kata firman Tuhan seperti itu. Mereka yang mengusir setan, bahkan mereka yang mengadakan banyak sekali tanda-tanda ajaib. Tetapi hal yang miris ketika kita membaca ayat ini, waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian. Maaf, sekalian membuat kejahatan. Mereka tidak merasa bahwa hidup saya dipakai Tuhan hari ini, bisa melakukan mujizat, bisa membuat tanda heran, bisa dipakai Tuhan hebat, membuat seseorang itu merasa bahwa dia sedang baik-baik saja. Haleluya. Mereka dalam masalah besar, sama seperti Yunus dalam masalah besar. Next. Contoh lagi, jemaat Laodikia. Mereka merasa baik-baik saja. Mereka berkata begini, aku kaya, telah mendapatkan kekayaan, tak kekurangan sesuatu apapun. Bukankah itu yang seringkali kita gumuli dalam doa? Tidak kekurangan satu apapun yang baik. Dalam Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan begini, aku memilih segala sesuatu yang kuingini. Aku tidak kekurangan suatu apapun. Kalau kita ada di posisi ini, luar biasa, mungkin orang tidak senyum, kita tetap senyum. Karena tidak kekurangan suatu apapun. Orang tidak ngomong shalom, kita lebih dulu shalom. Haleluya. Orang tidak ngomong haleluya, haleluya. Tidak kekurangan. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, mereka ternyata malang. Bukan mereka tinggal di Malang, mereka malang. Mereka sengsara, kata firman Allah. Miskin, buta, telanjang. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, secara rohani kalian malang. Beda dengan pembacaan 3 Yohanes pasal 1 tadi. Gayus didapati Tuhan, dia rohaninya baik-baik saja, rohaninya sehat. Haleluya. Jemaat Laodikia tidak. Tuhan dapati mereka memiliki rohani yang melarat, tidak sehat, mereka sedang tidak baik-baik saja.
Ada di antara orang-orang percaya mungkin sama seperti jemaat Laodikia. Tidak kekurangan, Bapak Ibu. Tidak kekurangan. Tetapi rohani mereka miskin, kata firman. Perhatikan ayat selanjutnya. Boleh next. Firman Tuhan berkata begini, hati-hati, hati-hati. Seseorang yang merasa baik-baik saja, hati-hati. Mereka berkata damai, tidak ada masalah, aman. Pak Yusak aman, Pak Amos aman, Pak Yules aman. Tetapi firman Tuhan berkata, tiba-tiba dibuang ke laut, kayu. Tiba-tiba malapetaka menimpa mereka. Penderitaan, sama seperti seorang perempuan yang akan melahirkan, sakit. Saudara, saya nggak pernah merasakan, istri saya merasakan, tapi saya tahu itu sakitnya minta ampun. Hati-hati. Makanya perlu sikap berhati-hati dalam kita melayani Tuhan, dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap hari harus hati-hati. Setiap hari ada sikap berjaga-jaga, tidak merasa bahwa kita baik-baik saja hari ini. Bapak Ibu, kita akan baik-baik saja. Kita lihat ayat ini. Dan ini yang ditulis oleh Yohanes kepada Gaius. Jelas Alkitab katakan rohanimu baik-baik saja. Yang pertama, seseorang akan baik-baik saja jika ia hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberikan kesaksian. Mereka memberi kesaksian tentang hidup Gaius, bahwa dia hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan soal doktrin saja, tapi hidup dalam kebenaran itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini usaha kita mungkin semakin mungkin lagi payah-payahnya. Mungkin ada persoalan-persoalan hidup yang kita alami hari-hari ini, tetapi pastikan hidup kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kebenaran Yesus itulah yang memerdekakan kita, kata Alkitab. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan saya dan saudara tiap-tiap hari, supaya saya dan saudara hidup dalam kelimpahan sukacita dan damai sejahtera. Kebenaran itulah yang akan memberikan kita selalu kelegaan di dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Saya tahu bahwa tidak ada satupun di antara kita, Bapak Ibu, yang bebas dari masalah, yang bebas dari penderitaan, yang bebas dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi pastikan bahwa saya dan saudara terus hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena ini yang memastikan saya saudara hidup dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan, seseorang akan baik-baik saja jika ia hidup dalam kesetiaan. Katakan amin. Hidup dalam firman Tuhan dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, saudaraku Gaius, saudara begitu setia. Saudara begitu setia bukan hanya ketika banyak berkat. Setia bukan hanya ketika sehat Tuhan beri kuat. Setia dalam keadaan apapun. Hujan, Bapak Ibu setia. Panas, tidak seperti dulu. Saya ngomong sama istri saya, nanti kalau sudah menikah, saya bisa kerjakan apa saja, saya setia mendampingi. Haleluya. Tapi kadang-kadang saya perhatikan, kadang suka ngangkas gas sendirian. Gas beras diangkat, padahal suaminya ada di situ. Saya maksudnya. Nah, Tuhan kita setia.
Mari kita setia. Boleh katakan sebelah kiri kananmu, setia. Bukan setiap tikungan ada, bukan. Bukan. Setia sama Tuhan. Orang yang setia itu dia pasti konsisten. Katakan amin. Orang yang setia itu dia tidak mudah menyerah. Katakan amin. Orang yang setia itu dia terus semangat melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, tapi apa? Menyala abangku. Haleluya. Menyala melayani Tuhan. Puji Tuhan. Pak Pendeta, kalau khotbah ini menyala, ya menyala. Puji Tuhan. Menyala. Ibu-ibu masak di dapur, menyala. Haleluya. Ya, kalau nggak nyala ya nggak masak. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan, seseorang akan baik-baik saja jika segala sesuatu yang dia kerjakan mengerjakannya dengan cara yang berkenan kepada Allah. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat. Ini bukan tidak dilihat jemaat, dilihat oleh orang banyak. Di hadapan jemaat terbukti kasih dari seorang Gaius, ya, bahwa dia senang menolong, dia senang melakukan pekerjaan. Dalam konteks zaman itu, ada pengajar-pengajar atau ada penginjil-penginjil yang seringkali mampir di mereka. Gaius siap sedia untuk selalu menolong mereka. Baik hamba-hamba Tuhan yang datang, yang dikenal ataupun tidak dikenal, Gaius selalu pasang badan. Tidak seperti ada yang ayat-ayat selanjutnya, salah satu jemaat yang ingin jadi pemimpin, dia tidak care dengan pelayanan. Dia membiarkan orang lain, bahkan dia cenderung egois. Tapi Gaius tidak, dia pasang badan buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata melalui Yohanes bahwa engkau melakukannya dengan cara berkenan kepada Allah. Seseorang itu baik-baik saja kalau yang pertama dia hidup dalam kebenaran. Seseorang akan baik-baik saja kalau seseorang itu melakukannya dengan setia. Dan seseorang itu baik-baik saja kalau segala sesuatu yang kita kerjakan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Apakah kita makan, apakah kita minum, kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak melakukannya untuk diri kita sendiri. Kita tidak melakukannya supaya kita dipuji orang, supaya kita diapresiasi oleh orang lain. Tidak, semata-mata kalau kita dipercayakan tugas pelayanan, kalau kita dipercayakan untuk mengelola satu pelayanan, kalau kita dipercayakan Tuhan talenta karunia, Bapak Ibu, semua hanya untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saya tutup dengan satu ayat. Next. Dikatakan begini. Bapak Ibu perhatikan kitab Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika Tuhan dapati jemaat Laodikia tidak baik-baik saja, Tuhan datang kepada mereka menjadi saksi dalam hidup mereka. Dan Yesus yang sebagai saksi, dia adalah saksi yang setia. Setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan yang menjadi saksi. Amin Bapak Ibu. Setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan yang menjadi saksi. Dan kalau dia yang menyaksikan apa yang kita buat, dia saksi yang setia. Bapak Ibu tidak bisa membayar, menyogok Tuhan untuk supaya saya mendapat perkenanan. Dia tidak. Kalau Tuhan yang memberikan pengadilan kepada gerejanya, dia mengadili sesuai dengan firman Tuhan. Engkau setengah-setengah, karena kata suam-suam buku itu begitu. Kamu setengah-setengah, tidak serius ikut Tuhan, tidak serius
untuk mendapatkan nilai plus dari Tuhan. Tidak serius urus manusia batiniamu. Makanya Tuhan yang jadi saksi. Dialah yang menjadi saksi juga dalam hidup kita. Amin. Makanya itu kesetiaan itu penting. Hidup dalam kebenaran, dia jadi saksi apakah kita melakukan yang benar atau tidak. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Tuhan jadi saksi ngeri lah, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih setianya luar biasa. Haleluya. Amin. Oh, seringkali saya melakukan hal yang tidak benar. Selagi saya datang kepada Tuhan, dia mau mengampuni saya. Dia mau berkata, JMP, aku mengasihimu, aku sedang melatih dan menggarap hidupmu supaya menjadi lebih baik lagi. Dia dikatakan firman Tuhan dari perkara yang ada sekarang, dahulu dan yang akan datang. Artinya dia menjadi saksi pada perkara-perkara, apakah itu perkara kecil atau itu perkara besar. Dia yang menjadi saksi. Oleh karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu malam hari ini. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasa baik-baik saja malam hari ini. Hati-hati. Saya dan saudara setiap hari berurusan dengan Tuhan. Pastikan saya dan saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pastikan hidup saya dan saudara setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Itu baru dikatakan Tuhan baik-baik saja. Bapak Ibu mau hidup sedang tidak baik-baik saja atau baik-baik saja? Nggak ada suara. Udah lapar. Mari kita pergi bersama-sama.